Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Anisha Dasuki. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi pesawat rute Jeddah Surabaya yang mengangkut kepulangan ratusan jemaah haji mendapat ancaman bom. Pesawat terpaksa mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu pagi. Pesawat jemaah haji dengan nomor penerbangan SV5688 rute Jeddah Arab Saudi ke Surabaya mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara pada pukul 9.35 waktu Indonesia Barat. Pesawat Saudi Airlines berpenumpang 376 orang dan 13 kru pesawat ini mendarat darurat usai mendapatkan ancaman bom. Pendaratan darurat pesawat jemaah haji dilakukan demi menjamin keselamatan penerbangan. Emergency Operation Center Bandara Internasional Kuala Namu juga telah diaktifkan untuk memastikan prosedur penanganan keadaan darurat berjalan optimal dan sesuai ketentuan. Semua penumpang dan kru juga telah melalui pemeriksaan di terminal bandara. Pihak Angkasa Pura Bandara Internasional Kuala Namu memastikan bahwa operasional bandara tetap berjalan normal dan kondusif, serta seluruh penerbangan dari Bandara Kuala Namu berjalan sesuai jadwal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rasa khawatir menyelimuti keluarga salah seorang jemaah haji penumpang pesawat rute Jeddah Surabaya yang mendapatkan ancaman bom. Awalnya Handayani dan keluarganya tidak mengetahui pesawat yang ditumpangi suaminya mendapat ancaman bom hingga terpaksa mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang, Sumatera Utara Sabtu pagi. Hal tersebut baru diketahui saat ia datang ke asrama haji Sukolilo, Surabaya untuk menjemput suaminya Suwarno yang sebelumnya dijadwalkan tiba dari Tanah Suci pada Sabtu sore. Terkait hal tersebut, kini Handayani harus menunggu karena kepulangan jemaah haji kloter 33 ke asrama haji Sukolilo, Surabaya ditunda. Suruh tunggu sebentar, masih rapat. Kalau sudah rapat mau ditelepon. Dari pihak asrama haji sini diberitahu seperti apa, Bu? Katanya besok. Besok datangnya ya? Iya. Berarti ada keterlambatan kedatangan, Bu ya? Iya. Ini sedianya pulang hari ini gitu ya? Iya. Tapi harus nunggu besok ya? Iya. Pemirsa, pasca Saudi Airlines kembali mendapatkan ancaman bom, Kapolda Sumatera menyatakan para penumpang jemaah haji sudah dievakuasi dengan selamat dan berikut pesawat yang ditumpangi jemaah haji rute Jeddah Surabaya bersih dari ancaman bom. Saat ini tidak ditemukan adanya dugaan bom yang menjadi teror di pesawat tersebut. Yang ketiga, kami mengamankan pesawat itu tersebut. Ya, jam 16.30 kita lakukan pengamanan dan pengecekan dari pesawat dan alhamdulillah dinyatakan clear and clear, artinya tidak didapati adanya dugaan teror bom. Alhamdulillah sampai saat ini kami menyatakan dari aparat keamanan baik dari Polri maupun TNI menyatakan seluruh pesawat dan semua penumpang dinyatakan aman. Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pengamat penerbangan Alvin Lee. Selamat malam Pak Alvin. Pak Alvin, ini situasinya cukup mengkhawatirkan terkait penerbangan Saudi Airlines. Dalam sepekan ada 2 kali ancaman bom dan dua-duanya adalah pesawat jemaah haji yang membawa jamaah dari rute Jeddah menuju ke Indonesia. Tanggapannya Pak Alvin? Ya, kalau hanya 1 kali mungkin saja itu orang iseng ya. Iya, betul. Tapi kalau sudah 2 kali, saya khawatir ini memang suatu tindakan teror yang ditujukan kepada Indonesia. Karena 2 kali itu yang disasar adalah penerbangan ke Indonesia. Nah ini saya berharap pemerintah bekerja sama juga dengan pemerintah Arab Saudi dan mungkin juga dengan polisi internasional untuk segera mengungkap siapa yang melakukan ancaman tersebut. Memang 2 kali ini ancamannya itu masih terbukti kosong ya, tidak ditemukan bahan peledak. Iya. Tapi saya khawatir ini mungkin juga hanya mengalihkan. Nanti kalau kita lengah itu dipasang peledak beneran itu. Dan ini
ini bukan lagi ancaman penerbangan biasa, ini adalah sudah ancaman terorisme, demikian. Pak Alvin, di Bandara Jeddah ini termasuk yang pengamanannya cukup ketat. Apakah kan ancaman ini baru terjadi ketika di atas ya, ketika sudah di dalam perjalanan. Berarti bom itu, kalau misalnya nih ada, itu masuknya ada di Bandara Jeddah. Seperti apa sih Pak, menurut sepengetahuan Pak Alvin, pengamanan di Bandara Jeddah? Ya, pengamanan di Bandara Jeddah saat ini sangat ketat dan lebih ketat daripada biasanya. Apalagi saat haji ya Pak Alvin ya? Ini lebih ketat daripada biasanya karena pemerintah Arab Saudi juga sudah mengumumkan mengantisipasi eskalasi kondisi Iran dan Israel di sana. Memang diantisipasi akan ada potensi gangguan terhadap keamanan. Maka dari itu juga penerbangan dari Arab Saudi semua diperketat. Tapi kembali lagi, seketat apapun, kalau memang sudah ada niat untuk melakukan tindakan terorisme, itu bisa saja lolos. Dan tindakan terorisme ini kan juga memanfaatkan teknologi-teknologi terbaru. Mereka juga mungkin, saya yakin mereka juga memang mempelajari juga celah-celah yang bisa dieksploitir oleh pelaku terorisme tersebut. Jadi memang ketika ada ancaman terhadap keamanan penerbangan, itu SOP-nya adalah pesawat harus segera mendarat di bandara terdekat untuk memastikan agar kalaupun ada bahan peledak di sana bisa diamankan dulu sebelum meledak di atas. Dan penempatan pesawat juga tidak boleh berdekatan dengan gedung terminal. Setelah mendarat ya di bandara terdekat tersebut, pesawat harus diisolir jauh dari pesawat-pesawat lain, jauh dari gedung terminal, agar jika memang terjadi ada bahan peledak di sana dan kalau sampai meledak itu tidak sampai menimbulkan korban lainnya. Demikian Mbak Anissa. Musim haji ketika itu pesawat jemaah haji di Yaman sempat dibom oleh Israel, kemudian saat ini di Indonesia 2 kali pesawat jemaah haji diancam. Apakah ini bisa erat kaitannya dengan tadi Pak Alvin menyebutkan kondisi Iran dan Israel, Pak? Bisa ditarik ke arah sana? Saya tidak bisa memastikan ini terkait langsung atau tidak, tapi juga memang sedang terjadi eskalasi, sedang memanas di sana. Jadi apapun bisa setiap kesempatan itu bisa disalahgunakan untuk menekan Indonesia. Apalagi posisi Indonesia ini sudah jelas. Posisi Indonesia adalah pro-Palestina. Iya. Kalau pro-Palestina pasti juga tidak pro-Israel kan. Ya, jadi kemungkinan ini ada, tapi saya bukan ahlinya di bidang itu. Demikian, Anissa. Baik, Pak Alvin, sejauh ini seberapa besar resiko bagi keamanan penerbangan nasional dengan eskalasi kasus konflik ini? Apakah memang hanya sekedar teror? Teror itu bukan hanya sekedar, teror itu sesuatu yang sangat serius. Ya, kita beruntung saja bahwa 2 kali ancaman bom itu sejauh ini belum ditemukan ada bom. Ya, jadi masih sebatas ancaman. Tapi tidak ada jaminan berikutnya betul-betul ada bom di sana. Maka dari itu saya juga mengingatkan pengguna jasa penerbangan di Indonesia, ini sudah beberapa kali terjadi ada penumpang yang menyatakan bahwa dirinya membawa bom atau membawa senjata. Itu bukan bahan candaan. Setiap bentuk ucapan tindakan itu ditanggapi serius karena ini menyangkut keamanan dan nyawa ratusan orang di dalam pesawat itu. Dan kalau pesawat itu sampai meledak di atas, korbannya bukan hanya yang di dalam pesawat, tapi yang di luar pesawat pun yang tertimpa juga akan menjadi korban. Jadi mengenai keamanan ini bukan
bukan barang candaan, bukan bahan candaan. Jangan bercanda soal itu, dan setiap ancaman terhadap keamanan itu ditindaklanjuti secara serius. Maka dari itu kembali lagi, ancaman terhadap pesawat dari Saudi ini juga ditanggapi serius. Tidak hanya oleh pemerintah Indonesia, tapi juga saya yakin pemerintah Arab Saudi menindaklanjuti secara serius juga, karena satu pesawatnya penerbangan dari maskapainya maskapai Arab Saudi, kedua berangkatnya dari Jeddah. Betul. Ini akan membuat proses di Jeddah ekstra lebih ketat lagi daripada biasanya. Demikian Mbak Anissa. Baik, Pak, ini hasil investigasi yang pertama belum keluar, ini hari ini terjadi lagi. Yang kedua, apakah perlu diumumkan hasil investigasi dan juga kerjasama dengan pihak internasional dan juga Saudi, Pak? Iya, karena ini sudah menyangkut tindakan terorisme, ada hasil yang bisa diumumkan kepada publik. Misalnya memang belum ditemukan adanya bahan peledak. Tapi ada juga hasil yang tidak bisa diumumkan kepada publik karena ini menyangkut tindak lanjutnya. Saya yakin pemerintah tidak sekedar tidak ada bahan peledak yang ditemukan, ya udah selesai. Tidak begitu. Pasti akan ditelusur. Email itu siapa yang mengirim, ya kan? IP-nya itu dari mana, dan akan ditelusur terus. Apalagi ini sampai 2 kali dalam jeda beberapa hari ini sudah merupakan tindakan terorganisir, terencana, dan sasarannya adalah Indonesia. Baik, kabarnya emailnya dari India, Pak. Tapi kan kayak gitu bisa pakai VPN ya, Pak ya? Iya, maka itu kan bukan sesuatu yang mudah ditelusur ya. Betul. Bisa pakai VPN. Yang namanya teknologi sekarang ini kan banyak sekali yang bisa diakalin. Maka itu kita perlu kerjasama internasional untuk menelusur sebenarnya siapa di mana yang melakukan itu dan tujuannya apa, sasarannya apa. Karena saya khawatir ini baru tahap awal saja, ada rencana-rencana yang lebih besar lagi terhadap Indonesia. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Alvin Lee, pengamat penerbangan telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam Pak Alvin. Pemirsa, sebelumnya pada Selasa 17 Juni lalu pesawat Saudi Airlines yang mengangkut ratusan jemaah haji Indonesia asal Depok dan Bekasi, Jawa Barat juga mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Maksud kami di Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi pastikan tidak ada bom di dalam pesawat. Pesawat Saudi Air SVA 5276 rute Jeddah Jakarta mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara usai mendapat ancaman bom Selasa siang. Ancaman diterima pilot saat pesawat telah lepas landas dari Bandara Jeddah, Arab Saudi. Pesawat Saudi Airlines tujuan Jakarta ini mengangkut 442 jemaah haji asal Depok dan Bekasi. Penumpang pesawat terdiri dari 207 lelaki dan 235 perempuan serta 18 kru pesawat. Pihak kepolisian memastikan jika pesawat dinyatakan aman dari ancaman bom. Polisi juga masih melakukan penyelidikan terkait ancaman bom dengan berkoordinasi dengan pihak Jeddah. Saat ini posisi pesawat dinyatakan clear, baik dari kabin maupun dari barang-barang yang diangkut di pesawat. Dan kami masih lakukan pendalaman terhadap barang bawaan dari para jemaah haji yang berada di Jeddah. Sementara terkait dengan kronologis dan latar belakangnya masih kita dalami karena ini masih dalam pendalaman dari informasi dari Jakarta dan Jeddah. Para penumpang sudah dievakuasi dan menginap di salah satu hotel di Deli Serdang. Sementara itu, keluarga salah satu jemaah haji kloter 12 JKS, Mardiah Dul Halim asal Cilangkap Tapos yang berada di pesawat Saudi Airlines yang dikabarkan diteror bom menggelar doa bersama di kediamannya. Keluarga mendapatkan kabar teror tersebut dari grup WhatsApp dan langsung menghubungi para jemaah haji. Keluarga senang para jemaah dalam kondisi aman. Para jemaah haji asal Depok dan Bekasi ini dijadwalkan akan pulang. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sebanyak 376 penumpang Saudi Airlines yang mendarat di Bandara Kuala Namu sudah dievakuasi dan dipindahkan ke hotel. Rencananya jemaah haji kloter 33 debarkasi Surabaya ini akan dipulangkan pada dini hari nanti. Satu persatu penumpang Saudi Airlines keluar dari ruangan transit Bandara Internasional Kuala Namu untuk kemudian menuju hotel yang berada di sekitar bandara menggunakan shuttle bus. Sejumlah penumpang mengaku awalnya tidak mengetahui bahwa ada ancaman bom dalam pesawat yang mereka tumpangi. Penumpang hanya diberitahu ada gangguan teknis sehingga langsung mendarat darurat di bandara terdekat untuk pergantian pesawat. Rencananya 376 jemaah haji kloter 33 debarkasi Surabaya ini akan dipulangkan pada dini hari nanti. Pemberitahuan resmi dari maskapai, kita transit langsung suruh keluar. Pak, kalau Bapak sekarang udah tahu Pak apa kenapa nih? Belum tahu. Tapi tadi ada informasi ada sabotase dari orang luar dari seperti itu aja. Seperti yang kemarin. Jadi ini udah diketahui kapan mau berangkat selanjutnya? Polri telah melakukan koordinasi dengan Biro Investigasi Federal Amerika Serikat untuk memeriksa email pengirim ancaman bom pada Selasa lalu terhadap pesawat Saudi Airlines. Hal ini disampaikan Kapolri seusai menghadiri pembukaan Bayangkara Sport Day 2025 Jakarta. Untuk mengusut tuntas kasus dugaan ancaman bom di pesawat Saudi Airlines, Polri telah melakukan koordinasi dengan Biro Investigasi Federal Amerika Serikat untuk memeriksa email pengirim ancaman bom pada pesawat Saudi Airlines. Hal tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo usai menghadiri pembukaan Bayangkara Sport Day 2025 Jakarta. Kapolri menambahkan, Polri menemukan ada ketidaksesuaian identitas pengirim email, karena itu kasus ini masih diinvestigasi mendalam. Ini kita sedang berkoordinasi dengan FBI untuk meneliti email yang ada. Sementara kita dapati email yang dikirim tidak sesuai dengan nama dimaksud, sehingga kita sedang melakukan pendalaman lebih lanjut. Alamat emailnya tidak sesuai dengan si pemilik email. Tapi untuk asal emailnya sudah ketahuan? Sudah. Ada di wilayah Saudi dan saat ini sedang kita dalami. Ya, kita tentunya bekerja sama dengan FBI. Ini masuk wilayah hukum Indonesia ataukah masih di luar itu, semuanya sedang kita lakukan pendalaman lebih lanjut. Selain itu, Kapolri memastikan berdasarkan pemeriksaan di lapangan, tidak ada benda menyerupai bom di dalam pesawat, termasuk dari barang-barang yang dibawa penumpang. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Pemerintah telah mengevakuasi 97 warga negara Indonesia yang berada di Iran. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di iNewsroom.